Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Firdaus dan saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan kajian geografi politik. Nah, untuk pengertiannya, geografi politik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografik, sejarah, dan ilmu sosial dengan menuju kepada peraturan politik internasional. Nah, politik itu berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris politis yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika. Nah, berhubungan dengan negara dan akar katanya warga negara. Itu dari segi dapat dianggap sebagai pertama memperkenalkan kita melalui pengamat tentang manusia yang disebut zoon politikos, dengan istilah menjelaskan bahwa hakikat kehidupan adalah politik interaksi antara dua orang lebih politik cenderung alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika kita mencoba untuk menentukan posisi dan dalam masyarakat ketika berurusan meraih kesejahteraan pribadi dan ketika berupa mempengaruhi orang yang lain agar menerima pandangannya. Nah, untuk yang kedua itu perkembangan geopolitika pra, masa, dan pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dingin atau dinamakan dengan Cold War Geopolitics, era ditandai dengan konteks penyebaran pengaruh kontrol terhadap negara-negara keduanya, bersumber dari strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konteks agar keduanya lebih dikenal dengan konteks ideologi menyebabkan suatu sistem dunia. Geografik pada masa ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sistem yang bipolar tersebut, bagaimana kedua negara tersebut menyebarkan pengaruh suatu sama lain. Tak salah kalau dinyatakan berakhir dengan Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin itu menyaksikan liberalisme sebagai ideologi tunggal. Ideologi tunggal juga tantangan dunia yang semua berpola menjadi vertikal. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berkaitan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Soviet nantinya diprediksikan mampu memenangi kekuatan Amerika Serikat. Nah, kemudian di era Perang Dingin, geopolitik digunakan untuk menjelaskan konteks ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu Perang Dingin diwarnai oleh perebutan antar keduanya. Dan di era New World Order ketika negara tak lagi menjadi aktor utama hubungan internasional karena munculnya non-status aktor seperti MNC, NGO, dan isu-isu yang dibahas dan yang bergeser dari isu-isu politik menyebabkan fokus kajian geopolitik. Kalau hubungan geografik mencakupi pemerintah nasional, pusat, daerah. Selain itu juga merupakan studi politik yang berhubungan internasional. Dari politik juga bersifat ekonomi. Banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia, perilaku pemerintah negara di manakah melibatkan politik ekonomi berhubungan dengan internasional strategis yang menyelesaikan antar negara. Ideologi berikutnya adalah ideologi dan politik dunia. Nah, berbeda dengan zaman dahulu, manusia pada zaman sekarang telah mempengaruhi banyak aliran kepercayaan atau sistem untuk melakukan realita hidup. Pada abad ke-18, manusia bersifat idealis
Sedangkan abad ke-19 cenderung bersifat optimistik, dan dalam dewasa manusia mempercayai kepada kebenaran yang dicarinya melalui sistem kepercayaan sistematik. Nah, hal ini politik internasional karena ketidaksanggupan dalam menghadapi dilema masalah, maksudnya tuh menghadapi masalah. Nah, peran ideologi dalam politik internasional itu tingkat pengaruh ideologi, perumusan ideologi, dan segala akibat bagi politik internasional semakin penting. Artinya hal ini berjelaskan dengan perilaku rumusan ideologi politik dunia. Masalah yang paling sering dihadapi oleh pemerintah adalah negara dalam merasukan politik luar negeri adalah saling mempertundingkan perumusan tersebut. Nah, dari segi perumusan ideologi bertolak dari pemahaman ideologi dogmatik itu atau ajaran agama metode tradisional dengan pemikiran realistik. Menurut informasi yang mengenai situasi tadi, perkembangan dari peta politik dunia. Nah, kepentingan manusia merupakan bumi untuk semua orang saling berpolitik. Semua dunia mempunyai pandangan politik internasional masing-masing, dari mulai ideologi ekonomi. Jelas saja ada yang berabad lalu Portugis datang ke Indonesia membawa misi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel, yang sampai saat ini bahkan kehidupan geopolitik sudah berbagi belahan dunia. Kerajaan kuno Indonesia, dinasti Cina, Khalifah Islam di Timur Tengah, dan Romawi. Terus mereka semua berpolitik dengan sampai perang dalam kehidupan politik terus turun diwariskan sampai sekarang. Itu tadilah pembahasan dari geografi politik, sedikit penjelasan dari saya, dan apabila kesalahan dari saya dan saya mohon maaf, masih terdapat banyak kekurangan ataupun salah sampaian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.